Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Tema atau pembahasan kita pada saat ini yaitu ketika kasih semakin mendingin. Dalam perjalanan iman dan kehidupan sosial, kita sering menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri sebuah fenomena yang menyedihkan. Kehangatan hubungan antar manusia, empati, dan kasih spiritual tampaknya perlahan-lahan pudar. Dunia menjadi lebih keras, individu menjadi lebih egois, bahkan gereja terkadang kehilangan garamnya. Yesus sendiri telah memperingatkan hal ini jauh sebelum zaman modern. Maka mari kita lebih lanjut membahas dasar Alkitab di mana Tuhan memperingatkan berdasarkan Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Hal ini disampaikan karena sudah banyak di antara kita melanggar perintah, berontak dan sebagainya. Yang kedua, mengapa kasih menjadi dingin? Maka hal ini perlu kita pelajari faktor-faktor penyebab kasih mendingin. Yang bagian pertama adalah banjir informasi dan kebas emosional. Di era digital, kita dibombardirkan oleh berita, tragedi, kemiskinan, perang, dan ketidakadilan setiap detik. Awalnya sih hati kita mungkin tersentuh, namun karena terlalu sering terpapar tanpa kemampuan untuk meresponi secara nyata, hati kita membangun tembok pertahanan berupa kebas emosi atau mati rasa. Kita menjadi penonton penderita orang lain, bukan peserta yang peduli. Mengapa? Dampaknya empati terkikis karena kelelahan belas kasihan. Faktor berikutnya yaitu individualisme dan komersial spiritual. Budaya modern mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah hak individu yang harus dicapai melalui akumulasi harta, status, dan kenyamanan. Kasih sejati menuntut pengorbanan, baik waktu dan sumber daya. Maka ketika fokus hidup bergeser dari memberi menjadi mendapatkan, kasih tidak menjadi prioritas lagi. Gereja pun bisa terjebak menjadi klub sosial bagi orang-orang yang sukses, bukan rumah sakit bagi orang-orang yang terluka. Dalam hal ini dinyatakan, dipaparkan 2 Timotius 3 ayat 1-5 menggambarkan manusia akhir zaman sebagai pencinta diri, pencinta uang tanpa alami atau tanpa kasih yang alami. Maka faktor berikutnya, hilangnya intimitasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kasih kepada sesama itu horizontal, bersumber dari kasih kepada Tuhan, yaitu vertikal. Jika doa menjadi rutinitas kosong, firman Tuhan hanya dibaca sekilas, dan penyembahan kehilangan makna, maka sumber kasih di dalam jiwa akan kering. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Jika kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan secara pribadi dan mendalam, kita akan kesulitan mengasihi orang lain dengan tulus. Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahkan di dalam surat Efesus mengingatkan, mereka sibuk bekerja dan berdoktrin, tetapi kehilangan cinta pertama mereka kepada Kristus. Faktor berikutnya, luka hati yang tidak disembuhkan. Banyak orang Kristen atau individu baik yang menarik diri dari keterlibatan kasih
karena pernah dihianati, disakiti, atau dimanfaatkan, alih-alih membawa luka itu kepada Tuhan, dipulihkan, mereka memilih untuk mendinginkan hati sebagai mekanisme perlindungan. Kasihnya adalah sadisme dan ketidakpercayaan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 mengingatkan agar jangan ada akar kegitaran yang tumbuh dan mencemarkan banyak orang. Faktor berikutnya, kompromi moral kedurhakaan yang dinormalisasikan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 tadi ayat 12, kedurhakaan bertambah ketika dosa dianggap biasa, standar, kebenaran turun dalam lingkungan di mana kejujuran, kesetiaan, dan kemurnian dihargai rendah. Kasih yang sejati yang membutuhkan komitmen dan integritas menjadi langkah. Orang takut untuk berkomitmen karena takut disakiti dalam budaya yang cair dan tidak pasti. Maka dampak berikutnya, mengapa kasih makin dingin? Perpecahan hubungan keluarga, pertemanan, dan jemaat mudah retak karena kurangnya pengampunan dan kesabaran. Selanjutnya, kesaksian yang pudar. Dunia tidak lagi melihat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya karena kasih menjadi ciri khas Kristen. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 sudah hilang. Pemaparan di sini katakan juga kekosongan, yaitu kekosongan jiwa. Manusia dirancang untuk mengasihi dan dikasihi. Ketika kasih mati, muncul depresi, kecemasan, dan rasa hampa. Maka di sini bagaimana solusinya supaya kasih tidak mendingin? Mari kita nyalakan kasih itu. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Luangkan waktu kita untuk berhening, berjumpa dengan Tuhan, mencari hikmat daripada Tuhan. Maka yang kedua, mari kita mempraktekkan pengampunan yang aktif. Jangan membiarkan ada kegetiran tubuh. Ampuni sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan di dalam doa yang sudah diajarkan. Mari kita berikan pengampunan. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Jangan menunggu kesempatan besar untuk mengasihi. Mulailah dengan mendengarkan teman, membantu orang lain, bahkan memberikan senyum kepada orang lain. Bukan sekedar perasaan. Maka untuk memulihkan kasih yang dingin adalah komunitas yang akuntabel. Bergabunglah kita terus pada kelompok yang kecil, baik itu FC dan lain-lain, atau yang manakala itu membangun keimanan kita. Yang kelima, bagaimana kasih itu supaya tidak mendingin? Puasa dari negativitas. Batasi konsumsi berita dan media sosial yang memicu ketakutan dan kemarahan. Mari kita isi pikiran kita kepada hal-hal yang mulia dan benar. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pemaparan-pemaparan sudah disampaikan supaya kasih tidak lagi mendingin. Mari kita melakukan hal-hal yang sudah disampaikan kepada kita agar kita tetap memiliki kasih daripada Kristus. Di mana tadi sudah ada solusi bagaimana menyalakan kasih itu. Yang pertama, kembali kepada kasih. Yang kedua, praktik pengampunan. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Yang keempat, komunitas yang akuntabel. Dan yang lima adalah puasa dari negativitas atau batasi mengkonsumsi berita-berita yang membuat kita takut akan kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, penutup dari pemaparan ini adalah kasih yang dingin adalah gejala, bukan penyakit utama. Penyakit utamanya adalah jarak antara sumber kasih, yaitu Tuhan sendiri. Kabar baik, api kasih dapat dinyalakan kembali. Roh Kudus tersedia untuk mengubah hati kita. Seperti apapun dinginnya itu, Tuhan mampu mengubahnya. Yehezkel 36:26. Marilah kita periksa hati kita hari ini. Apakah kasih kita masih hangat atau sudah mulai membeku? Mari kita ambil tindakan untuk menghidupkan kasih itu kembali di dalam kehidupan kita.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Maka harapan daripada renungan ini adalah, mari kita mengevaluasi kondisi rohani dan relasi kita atau hubungan kita, serta mendorong kita untuk bertindak nyata dalam kemuliaan yang menghangatkan kasih. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama menyalakan api kasih walaupun terkadang kita banyak disakiti. Kiranya pertemuan ini memberkati kita semua. Shalom.